Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 karyawan alami luka bakar dalam kebakaran resto cepat saji di Kudus. Warga nekat menyeberangi jembatan bambu reot yang jadi satu-satunya penghubung antar 2 desa di Cilacap. Sulitnya menertibkan alat peraga kampanye berukuran besar yang langgar aturan pemasangan di Kabupaten Purbalingga. Dua karyawan terluka dampak kebakaran resto cepat saji di Kudus pada Sabtu malam. Diduga api berasal dari kebocoran pipa gas LPG 12 kg. Sebuah restoran cepat saji di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati Kudus pada Sabtu malam terbakar. Kebakaran pada pukul 9 malam itu diduga berasal dari kebocoran selang pipa tabung gas LPG 12 kg. Saat itu toko hendak tutup dan 4 karyawan sedang berbenah. Namun tiba-tiba terjadi ledakan hingga api pun membesar dan membakar habis bangunan 2 lantai. Selain itu 2 karyawan resto juga terluka bakar karena berusaha memadamkan api. Terkait dengan kebakaran itu adanya kebocoran dari pipa selang regulator. Api mau dipadamkan oleh karyawan roket chicken, namun api semakin membesar, akhirnya kedua karyawan itu tangannya kena api. Jadi sementara 2 orang karyawan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Kondisi lukanya di karyawan itu seperti apa Pak? Luka berat atau bagaimana? Tadi anggota sudah ngecek di rumah sakit, luka kedua tangan, luka biasa. Mudah-mudahan tidak cukup. Kita sambar api Ya, karena apinya semakin besar, akhirnya nyambar dari kedua tangan dari karyawan tersebut yang ingin memadamkan api tadi. 4 mobil damkar dikerahkan dan dalam waktu 2 jam api akhirnya padam. Arif Nur melaporkan dari Kudus. 2 rumah di Kabupaten Blora rusak tersapu tanah longsor di Desa Pelem, Kecamatan Blora. Tanah longsor terjadi akibat diguyur hujan lebat dan konstruksi tanah yang sudah labil. Hanya sekitar 1 jam hujan deras mengguyur Desa Pelem, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Guyuran hujan yang amat deras menyebabkan tanah longsor. 2 rumah pun rusak karena tersapu tanah longsor. Salah satunya rumah milik Sunardi. Sang pemilik rumah bercerita ia tengah di dapur saat hujan deras dan mendengar gerakan tanah dan air yang sangat keras. Tak lama kemudian longsor pun menerjang. Saya pas lagi di dapur, terus ada suara tanah yang longsor itu Pak. Ini yang longsor bagian apa Pak? Bagian dapur Pak. Sudah longsor atau hampir posisinya gantung gitu Pak? Longsor di samping itu yang gantung, tambah sebagian ini rumah yang buat dapur ini tak ambil separuh nih Pak. Rumah Sunardi rusak parah, bahkan 1 tiang penyangga rumah dalam posisi sudah menggelantung. Sunardi berharap ada perhatian dari pemerintah untuk dibuatkan bronjong atau batu penahan tanah longsor. Ia juga berharap dilakukan normalisasi sungai yang berada di tengah permukiman warga. Arif Nur melaporkan dari Blora. Usai diguyur selama 2 jam, perumahan Ledok di Boyolali banjir setinggi 1 meter. Akibatnya puluhan warga mengungsi. Banjir karena luapan anak sungai Kalipepe yang mengalami sedimentasi. Petugas gabungan mengevakuasi warga yang terdampak banjir di perumahan Ledok, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Banjir pada Kamis ini karena luapan anak sungai Kalipepe usai diguyur hujan sejak sore hari. Akibatnya permukiman penduduk terendam banjir sedalam setengah hingga 1 meter. Akses jalan terputus, tak ada kendaraan yang bisa melintas. Warga berharap ada bantuan untuk mereka, mengingat aktivitas mereka terhambat karena banjir.
Akibatnya banjir nih Pak ya? Ya. Ini bertahan sampai berapa hari Pak biasanya banjirnya? Ya, kalau mulainya agak sore gini ya kan nanti sampai jam 3 malam lah. Bahkan sampai pagi ya? Iya, pagi. Jam 3 pagi. Pak, sudah ada bantuan masuk Pak? Belum ada. Belum ada. Apa Pak harapan Bapak Pak saat banjir ini? Ya, moga-moga aja pemerintah memperhatikan rakyatnya yang terdampak musibah inilah. Tercatat ada 200 jiwa yang terdampak banjir. Sebanyak 44 orang dievakuasi, sedang warga lainnya memilih untuk bertahan di rumah mereka masing-masing. Malam ini juga langsung melakukan tanggap bencana, melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang masih terjebak. Malam ini juga kita mengadakan posko dapur umum dan memang sudah ada masyarakat yang dievakuasi, tetapi ada beberapa masyarakat yang masih tinggal di rumahnya masing-masing karena meyakinkan kondisi rumahnya juga masih aman. Malam ini juga terkait dengan logistik, kita sudah mulai distribusikan kepada masyarakat yang di posko pengungsian maupun juga di rumah. Malam ini kita distribusikan. Meluapnya anak sungai Kali Pepe kerap terjadi setiap musim penghujan tiba. Sedimentasi sungai jadi salah satu penyebabnya. Warga berharap ada pengerukan sungai sehingga mereka tak perlu menderita karena banjir. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Tak hanya banjir, hujan deras juga menyebabkan jembatan alternatif di Desa Pelem Blora ambrol. Derasnya arus sungai yang membawa tumpukan sampah menghantam dan merusak pondasi jembatan itu. Kemarin malam, Pak. Warga Desa Pelem Blora kini harus lebih bersabar saat beraktivitas. Sebab jembatan alternatif mereka kini ambrol usai diterjang derasnya aliran sungai. Jembatan yang dibangun sejak tahun 2017 kini tak bisa lagi dilewati. Derasnya aliran sungai yang membawa tumpukan sampah menghantam pondasi jembatan. Kini untuk ke sawah, warga Desa Pelam harus menempuh jarak yang lebih jauh. Ya enggak bisa Mas, untuk akses jalan pun enggak bisa. Biasanya Pak difungsikan untuk apa Pak jembatan ini Pak? Ya untuk warga setempat sih Mas. Lebih gampang lewatnya, kalau lewat sana kan lebih muter. Memang ini Ya, aktivitas itu Pak ya? Ya untuk aktivitas sehari-hari warga sini Mas. Jembatan sepanjang 10 meter ini sangat membantu warga untuk bisa bolak-balik ke rumah dan area sawah agar lebih praktis dan cepat. Mereka berharap pemerintah Kabupaten Blora membantu memperbaiki jembatan alternatif ini, sekaligus menormalisasi sungai sehingga tidak ada tumpukan sampah. Arif Nur melaporkan dari Blora.